Pada kesempatan ini malam saya akan berbagi sedikit tips atau pengetahuan tentang bagaimana cara mendeteksi benda pusaka yang masih ada di alam gaib. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah senantiasa memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita semua. Sholawat dan salamnya Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sama-sama harapkan berkah dan syafaatnya minad dunya hatal akhirah, amin. Salam damai, salam sejahtera buat pemirsa di luaran sana. Masih bersama saya Gus Iman Kelana Masa. Untuk ini malam saya tidak melakukan proses mediumisasi seperti biasanya. Tapi pada kesempatan ini malam saya akan berbagi sedikit tips atau pengetahuan tentang bagaimana cara mendeteksi benda pusaka yang masih ada di alam gaib. Pada video sebelumnya saya sudah menerangkan tentang bagaimana cara mendeteksi energi gaib yang ada di sekeliling. Dan untuk ini malam saya akan menerangkan cara mendeteksi benda pusaka yang masih di alam gaib sana. Jadi sedikit berbeda karena memang tak bisa kita pungkiri di alam gaib sana banyak makhluk. Makhluk apa? Yakni makhluk astral atau makhluk gaib, bangsa jin khususnya. Dan perlu saya sampaikan juga, bangsa jin ini ada yang bersemayam dalam benda pusaka, ada juga yang liar. Dia tidak bersemayam atau tidak menghuni benda pusaka. Kita ketahui bersama benda pusaka di alam gaib itu pun beraneka ragam. Ada jenis bebatuan, ada juga jenis mungkin sejenis keris, tombak, ataupun yang lainnya. Bagi pemula memang sangat sulit untuk mengambil benda pusaka. Jangankan mengambil, membedakan bangsa jin yang ada di dalam benda pusaka ataupun yang liar itu pun cukup sulit. Lagi-lagi memang langkah pertama kita harus banyak belajar dulu tentunya, karena nggak semudah itu untuk bisa mengeluarkan benda pusaka dari alam gaib ke alam nyata ini. Dan lagi-lagi yang lebih utama itu kita harus menguasai teknis secara total terlebih dahulu. Dengan banyaknya ilmu, pengetahuan, spiritual, supranatural untuk melakukan proses tersebut. Karena kalau energi kita, pengetahuan kita, ilmu kita belum mencukupi, itu cukup rawan. Karena bangsa jin ada yang positif, ada juga yang negatif. Kalau kita bentrok dengan bangsa jin yang negatif, itu dimungkinkan adanya serangan dari makhluk tersebut. Maka dari itu kita perlu mempertebal dulu iman dan takwa kita berdasarkan pengetahuan, yakni keilmuan terkait hal itu, kalau bisa semaksimal mungkin. Bagi kalangan pemula jangan terburu-buru untuk mencoba hal itu. Tapi sebelumnya mana tahu ada pemirsa di luaran sana yang sudah lama menggeluti, mendalami atau mempelajari dunia spiritual,
tapi toh belum berhasil juga, atau sampai detik ini gatot, gagal total, jangan putus asa. Teruslah belajar, berdalam, sesuai petunjuk daripada guru yang ada. Saran saya, janganlah belajar kepada buku, ya. Belajar afdolnya itu harus ada gurunya. Oke, langsung saja ke inti permasalahan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bagaimana cara mendeteksi dan membedakan benda pusaka yang ada di alam gaib, ya. Pertama, yakni saya akan mencontohkan menggunakan energi, lagi-lagi masih telapak tangan kita, ya. Telapak tangan ini kita arahkan ke tempat tertentu yang kita duga ada benda pusakanya. Pelan, rasakan, khusyuk dan fokus, ya. Biasanya kalau memang benda itu ada di lokasi tersebut, itu ada energi yang bisa kita rasakan, ya. Dan untuk membedakan benda tersebut jenis golongan apa, apakah itu batu, apakah itu keris, ataupun pedang, ataupun tombak, itu ada sedikit perbedaan. Biasanya kalau benda pusaka tersebut jenis golongan batu, ya, bebatuan, batu apapun, entah itu batu mustika ataupun batu cincin, biasanya saat telapak tangan kita arahkan ke lokasi yang kita duga ada benda pusaka tersebut, itu rasanya agak seperti mendal, ya, mendal. Oke. Itu biasanya jenis bebatuan yang ada di lokasi tersebut, benda pusakanya. Dan kalau kita arahkan telapak tangan kita ke satu lokasi, kok seperti menyucuk, ya, ada tusukan, baik itu kuat ataupun lemah, biasanya itu benda pusakanya sejenis besi, mungkin itu keris, mungkin itu tombak, mungkin juga sejenis pedang. Seperti itu cara membedakan benda pusaka yang ada di alam gaib, ya. Tapi lagi-lagi jangan sembrono. Bagi yang belum ahlinya jangan gegabah, ya, karena cukup beresiko. Kalau energi kita kalah, bisa adanya serangan balik yang cukup kuat menimpa diri kita dan bisa fatal itu kejadiannya. Jadi tips ini sebetulnya khusus bagi kalangan memang yang sudah punya bekal modal dasar keilmuan yang cukup lumayan dan kepingin membuktikan energi apa yang terdapat di alam gaib terkait dengan benda pusaka, ya, khusus untuk itu. Tapi untuk pembuktiannya nanti di video selanjutnya akan kita coba buktikan melalui anggota didik kita, suruh merasakan, dan akan kita coba buktikan, ya, supaya lebih puas para pemirsa di luaran sana. Saya rasa cukup itu saja penjelasan dari saya. Semoga menjadi manfaat khususnya bagi para penggemar ilmu spiritual. Lagi-lagi khusus untuk hal seperti itu. Karena memang mempelajari ilmu spiritual itu dibilang mudah, sebetulnya tidak. Tapi dibilang sulit, itu pun sebetulnya ya enggak juga. Semua harus kita sandarkan kepada izin dan kehendak Allah tentunya. Ya. Saya ulang balik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi manfaat bagi saudara-saudara saya di luaran sana yang mungkin punya hobi menggemari, menggeluti keilmuan tentang spiritual. Ya. Oke, saya rasa cukup itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.